Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 17 Desember 2023, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Jepang telah memimpin bersama KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang di Tokyo. Terdapat 5 mata agenda pada KTT ASEAN Jepang, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah 2 agenda dijadikan satu, yaitu mengenai Review of ASEAN-Japan Relations serta Partners for Peace and Stability. Kemudian yang ketiga membahas agenda Heart-to-Heart Partners Across Generation. Yang keempat membahas agenda Partners for Co-Creation of Economy and Society of the Future. Dan yang kelima adalah penutupan yang sekaligus mengadopsi outcome documents dari KTT ASEAN Jepang ini. Pada agenda pertama pembukaan, Presiden Republik Indonesia menekankan kemitraan strategis komprehensif ASEAN Jepang yang disepakati September lalu di Jakarta harus menjadi modalitas untuk terus memperkokoh hubungan. Kemitraan ini harus direalisasikan dalam bentuk kerjasama konkret dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti kerjasama pendanaan infrastruktur, transisi energi, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok. Kemitraan ASEAN-Jepang juga harus berorientasi masa depan membangun New Generation Partnership untuk menjadi jangkar bagi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan. Pada agenda kedua yang membahas 2 topik, yaitu Review of ASEAN Relations dan Partners for Peace and Stability, Presiden menggarisbawahi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta demografi penduduk muda yang besar akan sia-sia apabila stabilitas dan perdamaian tidak terjaga. Karena itu, ASEAN dan Jepang harus bahu-membahu menjadi bagian dari solusi untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Membangun kolaborasi yang inklusif termasuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kemudian penghormatan aturan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan, serta terus memperkuat sentralitas ASEAN termasuk dalam menyelesaikan isu Myanmar melalui mekanisme Troika. Agenda selanjutnya adalah Heart-to-Heart Partners Across Generation, dilakukan dalam format working lunch. Pada agenda ini dibahas penguatan upaya untuk semakin mempererat hubungan antar masyarakat, untuk terus membangun kemitraan yang berorientasi ke depan di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa fokus kerjasama ke depan juga harus dapat membawa masyarakat ASEAN dan Jepang untuk menuju transformasi era revolusi industri 5.0. Dan hal ini dapat dicapai jika kerjasama terfokus pada peningkatan kualitas talenta melalui kerjasama pendidikan, research development, serta pengembangan ekonomi digital, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya agar angkatan kerja ASEAN yang besar dapat mendukung kebutuhan Jepang yang tinggi untuk tenaga kerja profesional yang terampil. Setelah working lunch, Presiden Republik Indonesia menjadi chair pada pembahasan agenda Partners for Creation. Agenda ini lebih banyak menyoroti penguatan kerjasama untuk membangun kawasan yang lebih resilient, stabil, dan mapan dari sisi ekonomi. Dalam pertemuan, Presiden menyampaikan kerjasama ekonomi ASEAN-Jepang ke depan harus memprioritaskan 2 hal. Pertama, penguatan ketahanan pangan dan energi melalui kerjasama teknologi pertanian dan pangan, serta investasi alih teknologi untuk mempercepat transisi energi. Yang kedua, percepatan transformasi digital untuk upskilling dan reskilling sumber daya manusia, serta integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital di mana ASEAN Japan Center dapat mendukung upaya ini. Presiden juga mengharapkan dukungan Jepang untuk mendorong pemanfaatan RCEP melalui pembentukan RCEP Support Unit di Jakarta. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT ASEAN Jepang menghasilkan 2 dokumen. Dokumen pertama, Joint Vision Statement. Ini merupakan visi jangka panjang ASEAN Jepang sebagai trusted partners dengan berbasis pada 3 pilar utama, yaitu pilar pertama, Heart-to-Heart Partners
across generation. Di dalamnya mencakup kerjasama antara lain pertukaran pemuda, budaya, olahraga, sains, dan teknologi, serta dukungan terhadap sekretariat ASEAN. Pilar yang kedua, Partners for Co-Creation of Economy and Society. Di pilar ini, kerjasama yang akan dilakukan antara lain di bidang ekonomi, lingkungan, manajemen kebencanaan, dan ketahanan pangan, serta transisi energi. Sementara pilar ketiga, Partner for Peace and Stability, kerjasama ini diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, termasuk keamanan maritim, dan kemudian yang menjadi salah satu prioritas adalah juga Women and Peace and Security, isu Women, Peace and Security, serta non-proliferasi nuklir. Dokumen yang kedua, implementasi Plan of the Joint Vision Statement. Dokumen ini memuat 130 kerjasama dari 3 pilar utama di Joint Vision Statement. Jadi intinya ini adalah menerjemahkan atau upaya untuk melaksanakan dari visi yang sudah disampaikan di dokumen yang pertama. Rekan-rekan, pada intinya kedua dokumen ini akan menjadi acuan kemitraan ASEAN-Jepang yang berorientasi ke masa depan. Beberapa kerjasama prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia turut terefleksi di dalam outcome documents tersebut. Antara lain penguatan konektivitas melalui investasi infrastruktur, percepatan transisi energi dengan penyediaan affordable funding untuk mencapai net zero emission, kemudian dukungan pengembangan ekosistem baterai EV di kawasan untuk memperkuat rantai pasok global, kemudian dukungan bagi pengembangan UMKM, serta operasionalisasi ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases di Indonesia. Selain itu, teman-teman, Jepang juga meluncurkan beberapa inisiatif baru untuk kawasan. Antara lain, Partnership for Co-Create a Future with the Next Generation. Saya ulangi, Partnership to Co-Create a Future with the Next Generation, yaitu program pengenalan budaya dengan nilai komitmen 15 miliar yen. Yang kedua adalah ASEAN Japan Co-Creation Initiative for the Next Generation Automotive Industry, dan Jepang menyiapkan dana $1 miliar untuk implementasi proyek kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Selanjutnya, pembentukan ASEA Zero Emission Center di Lembaga Riset Ekonomi Area sebagai bentuk dukungan untuk menyusun peta jalan menuju nol emisi di kawasan. Dan juga Co-Creation for Common Agenda Initiative yang akan meningkatkan kolaborasi dan investasi di bidang konektivitas, perubahan iklim, penguatan UMKM, dan startup dengan nilai komitmen $35 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, benang merah dari seluruh statement Presiden dan juga diskusi yang mengemuka di berbagai pertemuan di dalam beberapa agenda yang tadi saya sebutkan di dalam KTT ASEAN Jepang ini adalah bahwa kerjasama ASEAN-Jepang telah terjalin dengan baik selama 50 tahun. Dan kerjasama yang baik ini dapat berjalan karena adanya trust satu sama lain. Adanya trust yang baik ini juga tercermin dari survei The State of the Southeast Asia 2023 oleh ISEAS Institute yang menyebutkan Jepang sebagai the most trusted major power bagi masyarakat Asia Tenggara dengan nilai tingkat kepercayaan mencapai 54,4%, dan ini juga terefleksi di dalam pertemuan KTT tadi. Oleh karena itu, trust ini harus terus dipupuk dan diperkuat agar kemitraan ASEAN-Jepang dapat terus membawa manfaat bagi generasi selanjutnya. Kemitraan ASEAN-Jepang juga harus terus berorientasi ke masa depan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau. Demikian rekan-rekan hasil KTT ASEAN-Jepang pada hari ini, dan besok Presiden Republik Indonesia akan menghadiri ASEC Leaders Meeting dan juga melakukan pertemuan dalam bentuk luncheon dengan kalangan bisnis Jepang, serta akan melakukan courtesy call kepada Kaisar Jepang bersama para pemimpin ASEAN lainnya. Terima kasih.